Nah, sepertinya Yahya Wallabi menghujat Roh Kudus. Iya, orang yang murtad itu menghujat Roh Kudus. Kayak aku bilang di sini, kalau si Edis bilang tungkriung, kalau gua bilangnya icikiwir. Apa arti icikiwir? Gak ada, cuman ngomong tok. Yudas 1 ayat 9 yang berbunyi, demikianlah firman Tuhan. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Makanya tapi saya bilang, Tuhan di situ dikatakan apa? Tetapi penghulu malaikat Mikael berselisih dengan iblis, bukan memperebutkan mayat. Oh, oke, berselisih. Jadi antara malaikat Mikael berselisih, makanya saya bilang kalian baca dulu sumbernya gitu. Jadi nggak ada mayat itu diperebutkan. Diperebutkan ya. Oke. Iya. Itu kenapa itu, Bunda? Kenapa dia berselisih dengan? Coba kamu baca lagi, coba. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi Rasul Yudas, ya ini Yudas dari Tadeus ya, bukan Yudas yang mengkhianati. Dia mengajarkan tentang ini, kata-kata hujat itu tidak boleh, gitu loh. Malaikat saja ketika menghakimi iblis, dia tidak mengeluarkan kata-kata hujat. Itu maksudnya. Jadi yang mau diajarkan itu ke situ. Rasul Yudas itu mau menyatakan itu. Makanya kita tidak boleh juga mengatakan hujat. Lebih baik seperti mengeluarkan kata-kata kotor. Iya, tetapi berkata kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi ketika malaikat itu bertengkar dengan iblis atau berselisih dengan iblis, malaikat itu pun soft spoken gitu istilahnya. Kiranya Tuhan menghardik engkau, bukan malah engkau iblis, karena itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Oke, itu aja sih. Oke, thank you ya Bunda ya. Shalom, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Itu ya. Ini aku mau nanya, tapi mungkin pertanyaan lebih ke general gitu Kak, nggak sesuai tema yang Tuhan Yesus adalah Rasul. Aku nanya, kan aku Kristen ya, tapi pengen nanya dari mana sebenarnya muncul agama-agama itu sih? Karena kan dari awal memang Kristen sendiri itu juga kan terbentuk, tapi lebih dulu sebelum Islam gitu kan, beratus-ratus tahun sebelum Islam. Nah ada juga agama lain seperti Hindu, Buddha. Kamu ada Alkitab di dekatmu? Kita baca Alkitab untuk tahu itu. Ada Alkitab fisik nggak? Jangan aplikasi. Kalau aplikasi kamu nggak bisa terdengar suaranya keluar. Aku lagi nggak di rumah. Oke. Di dalam Yesaya 14 kan dikatakan bahwa iblis itu ingin menyamai Allah. Ya. Iblis ingin menyamai Allah. Kalau iblis ini ingin menyamai Allah, maka ajaran-ajaran yang serupa itu adalah ajaran iblis. Iblis itu mau supaya manusia pun menyembah dia. Kan ingin menyamai, Allah itu kan kita sembah, betul kan? Benar. Manusia itu sejak semula hanya menyembah Allah. Dari Adam pun sudah menyembah Tuhan Yesus, kan gitu. Gini aja Farel, lu datang aja ke Aussie. Kan gua bilang kalau ada yang mau ngirim sesuatu, kirim ke gereja, bukan ke gua. Lu kalau mau gua DM alamat gua di Aussie, lu datang ke tempat gua, atau lu mau naik ke sini aja. Nggak apa-apa Farel, boleh. Nanti gua kirim alamat gua di Aussie. Lu datang sama gua, kita fight. Oke ya. Gitu. Kalau dikatakan di dalam Alkitab, ini saya menjelaskan secara teologi orang Kristen ya. Kalau dikatakan iblis itu hendak menyamai Allah yang maha tinggi, artinya apa? Iblis itu mengimitasi Allah, ya kan? Di dalam Yesaya 14 dikatakan, wahai engkau putra pajar yang hendak menyamai Allah, nyatanya ke dalam dunia orang mati kuasamu dilemparkan, kemegahanmu dilemparkan. Jadi kenapa ada agama-agama dari zaman perjanjian lama pun, makanya ada orang yang menyembah dewa Molok, ya kan? Tahu kan itu kan? Iya Pak. Ada orang Israel itu pun bahkan menyembah iblis yang jadi nama-nama
apa gitu, dewa-dewaan atau tuhan-tuhan yang lain gitu. Jadi asal mula adanya agama itu yaitu berasal dari iblis. Makanya literasi-literasi yang di dalam kitab Perjanjian Lama itu sedikit banyak itu sudah ditiru. Contoh kayak pedupaan. Itu kan Allah sendiri yang memerintahkan kepada Musa untuk memberikan kurban, itu kurban wewangian menggunakan dupa, adanya penyembelihan kurban. Nah, kamu perhatikan aja, semua agama-agama itu pasti akan bersinggungan dengan ajarannya Yahudi dan Kristen. Karena ajaran Kristen itu udah pasti ajaran Yahudi. Gitu. Jadi semua itu dimulai dari mana, Kak? Dari iblis. Karena iblis itu ingin disembah, iblis itu ingin seperti Allah. Jadi tata cara penyembahannya mereka akan meniru orang-orang Israel yang adalah orang Kristen. Seperti itu. Terus kalau misalnya kalau aku sering kan nonton ke Agatha, dulu juga sempat naik sih sebenarnya. Terus kayak sempat dengar-dengar perbincangan, ada yang nanya, sempat dibahas kalau misalnya adalah yang kayak di Ka'bah itu sebelum dijadiin Ka'bah, ada temanku ini adalah apa ya, makamnya Nabi Ibrahim mungkin mereka gitu kan. Nah sebelum menjadikan itu sebelumnya kan berhala-berhala ya. Apa sih yang menjadikan itu? Terus ada satu ulama yang menyatakan bahwa sebelum itu dibangun dan berhala-berhala itu dihancurkan, ada satu patung Yesus apa Bunda Maria itu aku lupa, if I'm not mistaken ya, itu kayak dilindungi lah, dibilang katanya sama Muhammad, kecuali yang ini. Jadi di dalam Ka'bah itu ada sosok itu, patung itu. Saya tidak mengomentari hal yang bukan teologi Kristen. Oke Kak. Terus apa namanya, ada juga nih, aku sering banget kayak ditanya-tanyain sama teman sebenarnya, kayak apa ya, bertanya tentang agamaku gitu, dan aku sulit untuk menjabarkan itu ke mereka kan, karena contohnya kayak misalnya apa ya, bergumul lah, kita dalam pergumulan itu mereka kayak susah nangkepnya, mereka bahkan nggak ngerti gitu. Bentar Kak, ada motor nih. Oke. Jadi kalau kamu bilang susah menjelaskannya, bukan artinya mereka tidak mengerti. Kamunya yang belum mengerti, makanya kamu nggak bisa menjelaskan. Orang Kristen kalau bisa menjelaskan, artinya dia sudah mengerti tentang agamanya. Banyak kok orang Kristen juga yang tidak mengerti agamanya, makanya dia tidak bisa menjelaskan, baik secara narasi analogi maupun secara fakta di ayat gitu. Alasannya pasti itu. Jadi bukan masalah pergumulan atau bukan masalah public speaking yang gak bagus, bukan. Karena kamu gak mengerti. Saya juga gak punya public speaking yang bagus, tapi ketika saya mengerti, saya menggunakan narasi yang keluar dari ide saya untuk menyatakan apa yang sebenarnya di dalam ajaran Kristen. Gitu. Jadi intinya adalah seseorang tidak akan bisa menjelaskan kalau dia tidak mengerti. Oke Kak, pertanyaanku juga ini yang terakhir mungkin, apa namanya, kenapa di Kristen itu ada beberapa golongan gitu? Ada karisma? Kristen tidak ada beberapa golongan. Maksudnya aliran? Kristen itu hanya satu. Ya? Iya, saya tahu pada faktanya ada begitu banyak denominasi. Tetapi hal apa yang membuat itu terjadi, saya akan jelaskan di dalam 1 Korintus 11 ayat 19 dikatakan, harus ada penyesat di antara kamu untuk melihat siapa yang tahan uji. Jadi Kristen itu bukan terdiri dari beberapa golongan, karena Kristus itu satu. Gereja itu pun satu, di dalam pengakuan iman rasuli gereja itu cuma satu. Jadi kalau pada akhirnya ada begitu banyak gereja, karena ada penyesatan-penyesatan gitu. Dan Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan ingin menguji. Setelah kamu menjadi Kristen, apakah kamu taat dengan ajaranku atau mengimprovisasi ajaranku? Itu maksud Tuhan Yesus. Tapi Kak, kalau misalnya seperti statement Kak Agatan yang berkata kalau misalnya terjadi penyesatan kan,
Bukan Jadi statement saya, otomatis itu di antara- Alkitab. Itu bukan statement saya. Oke. 1 Korintus 11 ayat 19. Katakanlah Bahkan di Alkitab ya, di Petrus ya, Rasul Petrus juga mengatakan ada banyak guru-guru palsu, penyesat-penyesat itu banyak, bukan statement saya. Gitu. Kalau dari apa ya? Kalau misalnya terjadi penyesatan gitu Kak, berarti ada salah satu dong yang emang udah pasti gitu. Yang tetap berpegang teguh kepada ajaran para rasul ya, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Itulah gereja yang benar, yang masih ajarannya itu punya mata rantai ke rasul, ke salah satu rasul. Itulah gereja yang benar. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa berdirinya gereja perdana yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Melalui para rasulnya yang diutus ke segala bangsa, mereka ini jadi diyakinkan tentang Injil. Contoh, Rasul Thomas ke India, dia dimampukan untuk berbahasa India supaya orang-orang di India menjadi percaya kepada Kristus. Itulah peristiwa Pentakosta. Silakan kamu baca. Nih saya bantu baca ya. Ini makanya saya bilang banyak orang membaca Alkitab tetapi tidak mengerti dan tidak memaknai, tidak bisa memaknai dari apa yang diajarkan. Ini kita sama-sama belajar ya. Oke. Ini dikatakan ya. Saya mulai dari yang ke-7. 5 lah ya. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Berarti mereka membawa bahasa bangsa-bangsa lain. Ketika mendengar bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu, para rasul itu, berbicara dalam bahasa mereka. Ya, mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Kalau orang Galilea umumnya berbicara bahasa apa? Bahasa Yunani, ya kan? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, maupun bukan ya, penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka semua berbicara dalam bahasa kita sendiri. Ini, ngerti nggak? Jadi saat itu di Galilea ada orang-orang yang lahirnya dari Mesopotamia, ada dari Asia. Mereka mengerti bahasa itu. Lalu ketika mereka mendengarkan para rasul itu, apa yang terjadi? Mereka kok bisa bahasa kita? Nah, itulah peristiwa Pentakosta. Ini saya menjelaskan hanya dari Alkitab. Saya tidak menggunakan eksegesi. Oke, Kak. Kayak aku bilang di sini, kalau si Edis bilang tungkriung, kalau gue bilangnya icikiwir. Apa arti icikiwir? Gak ada, cuman ngomong tok. Tapi ya, itu bahasa yang tidak ada artinya. Ya, ayat itu bahasa mutasabihat gitu. Ya, itu bahasa apa? Itu bahasa yang nggak cuman hantu yang tahu gitu. Tuhan aja nggak tahu, kita lagi nggak tahu, kita aja nggak tahu. Tuhan pun nggak ngerti bahasa icikiwir apa tak artinya, entah. Tapi sebelum itu Kak, aku mau nanya nih, Kak Gata sendiri pernah nggak ngalamin kayak kepenuhan Roh Kudus gitu? Kepenuhan Roh Kudus saya sering ngalamin, makanya saya bisa mengajar di sini dengan benar. Pasti karena saya menerima Roh Kudus melalui baptisan dan krisma. Kalau saya tidak kepenuhan Roh Kudus, saya tidak mungkin mengajar di sini. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Ketika saya mengampuni orang, itu artinya saya kepenuhan Roh Kudus. Ketika saya mengalah, itu artinya saya kepenuhan Roh Kudus. Ketika saya mengampuni, itu artinya kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan ngambek, teriak-teriak nggak jelas, icikiwir. Itu namanya bukan kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu membantu kita dalam berdoa yang benar. Makanya saya kenapa mengerti firman Tuhan itu ya karena Roh Kudus gitu. Kalau tidak karena Roh Kudus saya nggak akan tahu. Saya akan bicarakan yang aneh-aneh gitu. Kepenuhan Roh Kudus itu ketika kamu berdosa, kamu mengakui dosamu, artinya kamu penuh dengan Roh Kudus. Tetapi kalau kamu masih berbohong, itu kamu nggak akan pernah kepenuhan Roh Kudus. Kayaknya Roh Kudus nyempil pun nggak.
Kenapa? Karena Roh Kudus itu mengajari kamu memperbaharui rohmu. Itu kata Roma 8. Roh Kudus itu mendidik kamu. Itulah yang dinamakan kepenuhan Roh Kudus. Mendengarkan, tertib, ya, mengasihi, itu kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus bukan yang seperti kamu pahami. Oke. Ini yang saya katakan tadi ini semua dasarnya ada di dalam Alkitab. Bukan narasi dari kepala saya sendiri, namun saya menggunakan bahasa saya karena saya sudah mengerti ayat Alkitab. Makanya saya bilang, orang yang sudah mengerti firman Tuhan, dia akan dengan mudah menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Memang benar, sesuatu yang kita sudah mengerti ya bisa kita jelaskan gitu kan. Tapi kenapa tadi aku tanya ke Kak Agatha, maksudnya apa ya? Cuma jawaban Kak Agatha sih kayak belum nyantol gitu, maksudnya belum benar-benar kena gitu. Karena yang maksud di sini kepenuhan Roh Kudus itu bukan tentang kayak penyangkalan diri, dipenuhi dalam artian apa ya, bukan yang kayak kita bisa kontrol diri, mudah memaafkan dan lain-lain, itu bukan seperti itu yang aku maksudnya. Tapi lebih sorry ulang, gua nge-lag gimana? Apa namanya? Aku kayak bukan itu yang aku maksud. Kayak gimana? Kepenuhan Roh Kudus yang kamu maksud? Kepenuhan Roh Kudus yang aku maksud itu dalam konteks berbicara bahasa roh. Bahasa roh tadi udah saya jelaskan seperti itu, bahasa roh. Iya, pengucapannya itu kayak gitu yang dijelasin oleh Rasul. Karena Rasul tidak pernah menjelaskan bahasa roh yang lain. Iya, kalau yang Kak Agatha bilang itu, saya juga paham Kak. Tapi yang aku maksud di sini kayak apa ya? Aku pernah dengar nih, dosa yang tidak akan diampuni itu, yang tidak bisa diampuni itu, ketika kita menghujat Roh Kudus. Itu namanya dia ganti agama. Karena di dalam 1 Korintus 3 dikatakan ya, tidak ada orang yang mengakui Yesus kalau tidak dari Roh Kudus, kan itu. Itu dalam konteks dia murtad. Kamu baca deh konteksnya itu sampai bawah. Yang menghujat Roh Kudus itu artinya dia itu ganti agama. Dia tidak menerima Kristus sebagai Tuhan lagi. Kalau dia tidak bertuhankan Yesus, dia minta ampun sama setan, ya dia nggak akan diampuni, kan gitu maksudnya. Kamu bahkan nggak tahu ayat itu. Menghujat Roh Kudus itu artinya murtad. Coba kamu baca sampai bawah ayat Alkitabnya. Itu di mana Kak? Sorry. Di Alkitab. Yang kamu bilang, dosa yang tidak bisa diampuni nih. Loh, kamu bawa itu masa nggak tahu ayatnya? Nggak pernah dengar aja. Makanya di cross check, jangan terima ajaran sesat. Coba kamu baca di dalam Markus ya. Markus 3:20-30. Di Lukas 12 ayat 10 juga dikatakan, menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Itu artinya murtad. Itu Orang murtad itu, murtad itu artinya yang menghujat Roh Kudus. Sebab tidak ada seorang pun yang diyakinkan, yang mengatakan Yesus Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Gitu. Makanya dibaca konteksnya. Kamu juga kalau menerima ajaran, kamu cek juga di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu adalah kristalisasi dari ajaran para nabi dan para rasul. Seperti itu. Oke Kak. Jadi mungkin bahan ini bakal aku jadikan perbincanganku dengan kakak rohani atau pendeta aku mungkin gitu ya. Ini ketika aku dapat pengajaran, mungkin lain waktu kalau ada kesempatan bisa gabung diskusi lagi kembali. Ya, boleh. Ya. Oke Kak, thank you. Tuhan memberkati. Ya, jadi memang banyak yang tidak tahu makna dari menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu murtad. Kalian nggak pernah tahu ini? Ada di dalam Ibrani pun ada dalilnya. Orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah orang yang murtad dari kekristenan. Jadi banyak orang yang tidak tahu. Makanya kacau dari satu pemahamannya, kacau semuanya. Seperti itu ya. Oke, padahal itu sering loh. Ibrani 6 bang. Dari Ibrani 6 kamu baca. Ada itu dalilnya. Yang bilang naikkan saya. Silakan bang kirim permintaan. Tadi siapa tadi yang pengen naik? Gitu loh teman-teman. Saya hanya berusaha mengajarkan ajaran mula-mula ini. Hanya itu, tidak lebih tidak kurang.
Nah, sepertinya ya walau dia menghujat Roh Kudus, iya. Orang yang murtad itu menghujat Roh Kudus Halo. karena dia menghina pekerjaan Allah. Ya, silakan Sigma Skibidi. Salam, itu mau nanya mengenai hubungan perjamuan kudus dengan darah Yesus dan tubuh Yesus itu. Apa yang mau ditanyakan dari situ, Pak? Iya, maksudnya hubungannya waktu kita melakukan perjamuan kudus kan ada darah Yesus, tubuh Yesus gitu. Bapak tahu dasar ayatnya itu di mana? Bagaimana maknanya apa ya? Loh, maknanya apa? Makanya Bapak tahu nggak dasar Iya. ayatnya di? Enggak itu. Coba kita baca 1 Korintus 11 ayat 20. Bentar. 1 Korintus, bentar ya, ayat 23. Ini makna perjamuan kudus tuh dari sini diajarkan Tuhan Yesus. Bukan itu. Iya benar. 1 Korintus 11 ayat 23, coba dibaca. Dari 23, Pak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan ya itu ya. Lanjut lagi di bawah. Demikian juga ia mengambil nyawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Lanjut. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan tidak layak menerima darah dan tubuh Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh Tuhan. Nah, itu dikatakan apa? Ketika perjamuan itu malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata apa? Waktu dia ambil, inilah tubuhku. Ini bukan lambang, ini bukan simbol. Karena Tuhan Yesus bilang, ini tubuhku. Lalu dia mengambil anggur, cawan, dan mengatakan, darahku menjadi perjanjian menjadi perjanjian baru. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Di mana kamu melakukan kurban ini, karena Yesus di kayu salib itu kan sebagai kurban kita kan, kurban pendamai kita dengan Allah. Kita yang berdosa ini dilimpahkan dosa kita kepada Kristus sehingga dia yang dihukum, dia berkurban. Itulah kenapa sebabnya Nabi Yohanes mengatakan dia adalah anak domba Paskah Allah yang datang menghapus dosa dunia. Sebab domba itu bisa menghapus dosa. Makanya gelar Yesus itu adalah anak domba. Berarti tubuh dan darah Kristus itu adalah domba yang menjadi kurban atas segala dosa kita. Setiap kali kita berdosa, kita menyerahkan kurban. Itu kan? Kamu memberitakan kematian Tuhan. Betul nggak tadi gitu tulisannya, Pak? Iya toh, iya. Ya, kalau kita memberitakan kematian Tuhan, berarti kita memberitakan Kristus menjadi domba bagi kita yang ditebus. Makanya kita menerima itu dengan cara yang layak. Kalau tidak, kita bisa berdosa. Maksudnya adalah, kamu harus mengakui dulu segala dosamu. Baru kamu bisa menerima darah dan tubuh Kristus itu. Sebab di perjanjian lama, di dalam kitab Imamat dikatakan, kamu bisa baca di dalam Imamat 4. Kalau ada seseorang berdosa, kamu bawa domba, kamu serahkan kepada imam, disembeli, darahnya dibubuhkan kepada tanduk-tanduk mezbah. Itulah menjadi kurban. Ketika kamu mengatakan dosaku kepada imam, dosa kita kepada imam, imam akan melakukan sakramen, ya. Dosamu dilimpahkan, makanya ditumpangkan tangannya itu kepada domba itu. Artinya apa? Dosamu itu dilimpahkan kepada domba. Sehingga upah dosa adalah maut. Berarti dosamu itu sudah ditanggung korban itu. Dialah yang mati. Ketika hal itu dilakukan, maka kita menjadi tahir, kita menjadi bersih. Itu sebabnya kenapa orang Kristen tiap-tiap hari itu melakukan perjamuan kudus.
minimal 1 kali 1 minggu gitu. Kenapa? Karena kita tiap hari berdosa gitu. Makanya kenapa perjamuan itu erat kaitannya dengan kurban, erat kaitannya dengan Kristus yang ada di kayu salib. Seperti itu. Makanya orang Kristen itu tidak lagi berkorban secara yang di perjanjian lama. Kalau kamu baca di dalam Mazmur 110, di situ dikatakan ketika Tuhan datang, ya ada ya. Ketika Tuhan datang, dia tidak berkenan lagi pada kurban, bakaran dan sembelihan, tetapi menyediakan tubuh. Kita baca ya, Ibrani. Saya suka kalau bahas kurban. Nanti abang bisa baca ya dasarnya ayatnya ya. Iya tuh. Makanya Tuhan tidak lagi berkenan kepada domba, tetapi tubuh yang disediakan. Oke, sebentar. Oke. Nih. Coba kamu baca Ibrani 10 ayat ke 5 sampai 6. Ini diambil dari Mazmur 40 ayat 7. Coba kamu baca. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Oke, ya jadi gitu. Ketika Tuhan datang ke dunia, itulah ketika Yesus datang, tidak ada lagi korban sembelihan. Karena dia sudah menggenapi seluruh korban-korban di perjanjian lama. Itu maksudnya. Makanya di dalam perjanjian lama, setiap orang berdosa, dia harus menyerahkan korban. Betul kan? Seperti itu kan? Kalau kita tahu. Oke. Semua orang, bahkan Daud juga melakukan hal yang sama. Siapa saja, semua nabi, semua orang-orang Israel di perjanjian lama, ketika dia berdosa, dia akan datang kepada imam dan dia akan menyerahkan domba, kurban untuk dosanya gitu. Ada yang lembu, ada yang domba, ada yang burung dara atau burung tekukur. Nah itu. Jadi kurban itu adalah pendamai antara manusia dengan Allah. Karena Allah itu kudus. Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Ya kan? Karena sifat Allah itu kudus. Kudus, kudus, kudus. Ya kan? Anak Allah. Bagaimana supaya kita bisa menyatu lagi? Didamaikan, didekatkan. Kurban itu dari bahasa Arab karib. Itu dekat. Nah itu. Bagaimana cara kita itu didekatkan lagi dengan Allah sementara kita punya dosa? Ya caranya dengan mentahirkan kamu, menyucikan kamu dulu supaya kamu layak di hadapan Allah. Itu sebabnya kenapa Adam diusir dari Taman Eden, karena dia telah berdosa. Makanya dia diusir. Allah tidak berkenan kepada sesuatu yang tidak kudus. Itu. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, artinya kita melakukan pengorbanan atau kurban supaya kita kudus. Itulah makna perjamuan kudus. Perjamuan itu mengkuduskan kita. Makanya kita makan kan darah dan tubuh Kristus. Supaya dia ada di dalam kita. Dia yang kudus menguduskan kita. Dalam baptisan kita yang kita mengenakan Kristus, dia di luar kita menguduskan kita. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita melalui perjamuan, kita di dalam Kristus melalui baptisan. Seperti itu. Tapi tak clear. Paham ya? Iya. Jadi perjamuan adalah Lihat kodang. ya Tuhan memberkati. Amin, amin. Tuhan berkati itu.